Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, khususnya jamaah Al-Fatonah, kita sudah menyelesaikan bulan Ramadan yang insya Allah kita laksanakan dengan istiqomah sesuai kemampuan kita secara mandiri bersama keluarga kita. Semoga apa yang telah kita lakukan ini dinilai oleh Allah menjadi bukti ketakwaan kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana doa yang kita minta atau kita baca di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah sekalian, di penghujung bulan Ramadan ini yang insya Allah besok pagi kita melaksanakan sholat Id. Sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan kita masih belum bisa untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah, maka saya menyampaikan khususnya kepada para jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat Id sesuai kemampuan kita secara mandiri di rumah masing-masing. Adapun hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah. Jadi kalaupun terpaksa kita tidak melaksanakan sholat Id, itu kita tidak ada qodoknya. Begitu juga dengan khutbahnya. Khutbahnya adalah sunnah. Jadi kalau kita mantap untuk melaksanakan sholat Id tanpa khutbah, insya Allah itu juga menjadi nilai bagi kita. Para jamaah sekalian, di penghujung akhir ini sesuai permintaan para jamaah, maka akan ada beberapa pertanyaan dari para jamaah yang insya Allah akan kami jawab sesuai kapasitas saya atau sesuai kemampuan keilmuan saya atau yang saya ketahui. Marilah kita simak beberapa pertanyaan dari para jamaah sekalian, yang insya Allah akan ada beberapa pertanyaan, tidak semuanya, ya. Jadi mohon pada saudara pemuda untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama, kapan kajian Ahad pagi bisa diadakan kembali? Ya, jadi ada pertanyaan yang pertama, kapan kajian Ahad pagi akan dimulai lagi? Para jamaah sekalian, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kapan dimulai lagi, tetapi melihat kondisi kita sekarang, Yogyakarta sudah trennya naik penyakit atau COVID-19 ini, maka kita tetap menunggu akan berita atau tren menurunnya dari penyakit COVID-19 ini. Apabila nanti kita sudah diizinkan untuk membuka lagi masjid, musola-musola, insya Allah kajian-kajian akan kita kembalikan sebagaimana berjalannya di waktu-waktu yang terdahulu. Itu, jadi kita masih menunggu keadaan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia. Itu saja. Pertanyaan berikutnya, Mas. Kapan masjid dan kegiatannya dimulai kembali? Itu sama pertanyaannya, nggih. Jadi kapan dimulai masjid, ya tetap sama, kita menunggu kebijakan dari pemerintah. Yang selanjutnya, kira-kira besok Idul Adha ada penyembelihan atau tidak di masjid apa? oh jadi pertanyaan adalah kira-kira Idul Adha kita laksanakan penyembelihan enggak? Para jamaah sekalian, kita semua berharap wabah ini segera berakhir. Allah segera mengangkat wabah ini.
Akan tetapi jika mana Allah masih memberikan ujian ini kepada kita, maka kita harus istiqomah kepada apa yang sekarang bisa kita lakukan. Jikapun nanti pemerintah sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan Idul Adha, maka kita juga akan segera mengumumkannya. Tetapi apabila pemerintah belum bisa memberikan keleluasaan atau pelonggaran untuk Idul Adha, ya kita ikut saja sebagai makmum dari jamaah yang lebih besar lagi, yaitu MUI. Itu saja kiranya jawaban yang tentang kapan sholat Idul Adha, boleh atau enggak, masjid dibuka kapan. Jadi intinya kita menunggu jawaban dari atau pernyataan dari pemerintah yang resmi yang berkepentingan. Oke, itu saja. Ada lagi Mas pertanyaannya? Yang selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pedoman bagi orang yang beragama Islam adalah kitab Al-Quran dan agama Nasrani itu kitab Injil. Terus pertanyaannya, apakah kitab Nabi Musa yaitu kitab Zabur dan Taurat apakah masih ada sekarang? Oke. Terima kasih. Di dalam kita beragama Islam itu ada namanya rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah kita mengimani semua kitab yang telah diberikan kepada para nabi terdahulu. Jadi kalau ada di Quran dikatakan ada Taurat, Zabur, Injil, ya kita harus mengimani itu ada. Tetapi semua kitab itu sekarang ini sudah disangsikan keasliannya. Makanya Al-Quran itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab semua yang dibawa terdahulu oleh para nabi dan para rasul. Karena agama Islam ini disempurnakan melalui nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pertanyaannya apakah masih ada? Maka kita jawab lagi, kalaupun masih ada itu harus kita pinggirkan karena kita sudah ada Al-Quran. Jadi kita sudah tidak boleh istilahnya menjadikan kitab Injil atau Taurat atau Zabur kalaupun masih ada asli sebagai pedoman. Karena pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Itu saja. Jadi Zabur, Injil dan Taurat sekarang disangsikan keasliannya. Itu saja Mas yang masalah pertanyaan. Yang kedua, selanjutnya, apa bedanya agama yang dianut kaum Yahudi dengan Nasrani? okay. Apa bedanya agama yang dianut oleh kaum Nasrani dan Yahudi? Para jamaah sekalian, agama Islam itu mengajarkan kita tentang agama mentauhidkan Allah. Jadi sejak nabi pertama Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi berikutnya, semuanya adalah agama tentang menauhidkan Allah. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya? Bedanya adalah ketika agama itu sudah diselewengkan oleh oknum-oknum dari para pengikutnya. Agama Nasrani itu dikatakan kafir oleh Allah melalui Al-Quran karena apa? Karena mereka sudah trinitas. Allah diperanakkan dan Allah mempunyai anak. Begitu juga dengan kaum Yahudi, karena kaum Yahudi meyakini bahwa Uzair, Nabi Uzair itu adalah anak dari Allah. Dan inilah bukti kekafiran mereka, ya.
Yang pertama mentauhidkan Allah, tetapi ada penyelewengan di kemudian hari, maka Allah kemudian memberikan mereka cap kafir. Ya. Jadi intinya kalau apa bedanya? Ya bedanya di penghayatan berikutnya. Karena saya yakin ketika agama ini asli dari Nabi Isa alaihissalam melalui Injil yang asli, insya Allah itu juga masih mentauhidkan Allah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Tetapi karena Injil sudah dirubah, kemudian Zabur juga sudah tidak ada, Taurat juga sudah dirubah, maka semuanya sudah berubah. Nah ini sepengetahuan saya, ya sepengetahuan saya, jawaban yang saya berikan. Oke. Jadi bedanya apa? Bedanya di pemahaman setelah ajaran para nabi yang asli itu diselewengkan. Ada ibadah-ibadah yang sendiri, ada perayaan-perayaan sendiri. Nah itulah perbedaannya. Tetapi kalau inti awalnya adalah semuanya agama tauhid. Itu yang saya sepanjang saya ketahui jawabannya. Moga-moga jawaban ini kurang puas, jadi para jamaah bisa memberikan atau mencari sumber yang lebih baik lagi. Alhamdulillah para jamaah sekalian, beberapa pertanyaan sudah kita jawab semampu saya, sepengetahuan saya. Insya Allah dengan ketidakpuasan para jamaah itu untuk mendorong semakin rajin lagi untuk mengkaji Islam, mencari ilmu tentang Islam. Dan di kesempatan terakhir ini saya mewakili diri saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita semuanya Allah terima dan Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian saya selaku pribadi dan ketakmiran memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah apabila banyak kesalahan melalui kata atau tingkah laku kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.